Pak Ahmad Doli Kurnia, dari tadi kita sudah bahas tentang adanya arah katanya Dwi Fungsi ABRI. Pertanyaannya, benar nggak sudah ada revisi dari Undang-Undang TNI dan sudah ada juga RPP yang memperluas jabatan sipil diduduki oleh TNI Polri? Setahu saya kalau Undang-Undang TNI belum ada perubahan. Ya. Draftnya, wacananya itu apa? Belum. Jadi, nah saya kira saya harus menjelaskan dalam konteks lahirnya Undang-Undang ASN yang baru. Ya. Jadi sekarang kita sudah punya undang-undang yang baru yang mengatur tentang ASN. Ya. Itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Ya. Perubahan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Ya. Nah, memang di sana dibicarakan tentang posisi TNI dan Polri yang memungkinkan masuk ke ASN. Ya. Nah, saya mau jelaskan bahwa sebenarnya pasal ini tidak ada perubahan sama sekali dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 5 2014. Ya. Ya, bahkan sekarang kita buat resipokal. Jadi artinya justru ASN yang bisa masuk, kita tambahkan itu. ASN yang bisa masuk ke institusi TNI dan Polri. Ya. Nah, semangatnya kemarin kalau berkaitan dengan soal posisi TNI dan Polri ini, nah kita memang sepakat urusan detail penempatannya itu nanti akan dibuat dalam di dalam peraturan pemerintah. Karena memang dalam undang-undang itu untuk pengaturan teknisnya diatur dalam peraturan pemerintah. Gitu. Nah, semangat yang kami bahas waktu itu di Komisi 2 itu adalah intinya adalah kita tidak menginginkan bahwa posisi karir ASN itu tidak boleh terhambat kalau ada institusi lain masuk. Gitu. Nah, makanya kita batasi keterlibatan TNI Polri itu hanya di instansi pusat dan di eselon 1, nggak boleh itu. Nah, kalau undang-undang TNI di situ dijelaskan. 10 jabatan. 10 jabatan itu. Nah, sampai sekarang belum ada perubahan. Undang-undang kepolisian pun harus mundur. Undang kepolisian memang tidak menjelaskan instansi mana saja. Tapi malah dilarang, malah harus mundur. Nah, semangatnya iya. Nah, soal mundur memang itu diatur dalam undang masing-masing di TNI maupun di kepolisian. Gitu. Jadi Anda mengatakan tadi tidak ada arah ke Dwi Fungsi ABRI. Ya tidak ada, karena begini. Jadi kita juga nggak bisa menutupi ya bahwa sekarang lintas kompetensi itu terjadi. Ada di instansi-instansi kementerian yang memang membutuhkan tenaga bapak-bapak TNI dan Polri. Nah, sebaliknya juga di instansi TNI dan Polri ada yang membutuhkan kompetensi yang selama ini ada di ASN. Gitu loh. Oke. Tadi DPR kita yang terhormat mengatakan tidak benar pernyataan Anda itu. Anda berdua tadi mengatakan Dwi Fungsi ABRI mau dihidupkan. Gimana itu? Jadi gini Bang, narasi Dwi Fungsi ABRI keluar itu sebenarnya sudah disampaikan sejak TNI dan Polri, khususnya militer, itu masuk di jabatan sipil di luar yang diatur di dalam Undang-Undang TNI 34 2004. Di dalam Undang-Undang TNI hanya 10 kementerian. Kementerian Politik Hukum Keamanan, Kementerian dan lain sebagainya. Tapi faktanya hasil Ombudsman menyebutkan militer aktif banyak duduk di jabatan sipil seperti di BUMN, di kementerian, di beberapa kementerian di luar 10 tersebut masih aktif loh. Yang ketiga dalam konteks PJ Bupati Seram, itu Komisi 2 tugasnya juga. Fakta kenyataan itu terjadi. Sehingga kemudian masyarakat menganggap ada perluasan jabatan sipil yang melanggar Undang-Undang TNI 34 2004. Dan Anda tadi menunjukkan ada draft ini yang pertama, perubahan RUU. Faktanya sudah terjadi, tapi tidak ada evaluasi terhadap kinerja pemerintah ini yang melanggar Undang-Undang TNI 34 2004, khususnya di Komisi 1. Karena militer aktif keluar dari Undang-Undang TNI 34 2004, polisi aktif keluar dari Undang-Undang Polri 2002 misalkan. Meski kalau Polri ini debatable, persis tadi kata Bang Doli, aturannya tidak begitu rigid dibanding Undang-Undang TNI 34 2004, ada 10 kementerian itu. Nah, yang kedua adalah dari fakta itu muncullah agenda revisi Undang-Undang TNI 34 2004. Yang itu domainnya lagi-lagi Komisi 1, bukan Komisi 2. Nah, yang ketiga Bang, dari situ muncullah Undang-Undang ASN 2023 yang memberikan ruang yang sama dengan undang-undang tersebut. Tapi problemnya adalah perdebatan tentang di RPP. Emang RPP-nya itu akan mengatur tentang apa? Apakah akan keluar dari domain Undang-Undang TNI 34 2004
Tapi kan nggak mungkin RPP bertentangan. Lah itu betul, Undang. betul. Nggak Itu mungkin. pertanyaan Ya, perdebatannya. Ya. Karena ada sinyal, kondisinya ada revisi Undang-Undang TNI dan ada praktek yang sudah terjadi. Maka ini kemudian menimbulkan ada perluasan difungsi dari dua hal ini. Perdebatan tentang Undang-Undang ASN dan RPP ini hanya melengkapi dari narasi yang sudah terjadi. Kira-kira begitu loh, Bang. Ya. Nah, kita kan akhirnya menunggu karena Bang Doli sama saya sendiri kan belum lihat RPP-nya. Bagaimana? Tapi kan nggak mungkin nanti dalam Bang, nggak mungkin peraturan pemerintah kan banyak memperluas, peraturan kan? pemerintah yang digugat, Bang, Ya. karena bertentangan dengan undang. Banyak beberapa peraturan pemerintah digugat karena bertentangan dengan undang. Kan Abang belum tahu RPP-nya, kita juga belum lihat. Kekhawatiran Gitu loh. kita kan Gimana? Ini Gimana? kekhawatiran Kalau seperti kepolisian itu. sudah banyak nggak Sangat. menjabat walaupun masih aktif? sangat banyak. Sangat banyak? Misalnya di mana Iya, aja? di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata banyak bintang-bintang bertebaran di sana gitu loh. Banyak bintang-bintang bertebaran. Nah, artinya apa ini kan praktek yang keliru selama Iya. ini gitu loh. Itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Polri. Yang belum mungkin barangkali dalam prakteknya ya. Kemudian polisi gabung lagi sama TNI. Nah itu baru jadi dui fungsi ABRI. Itu kan apakah kan dui fungsi ABRI itu kan 3 matra di TNI ketemu dengan polisi. Apakah akan seperti itu kalau kita debatnya adalah kembali ke dui fungsi ABRI? Yang ingin saya katakan adalah perluasan jabatan selain di pertahanan dan keamanan. Kemudian saya mohon maaf Pak Doli ya, kenapa kok kemudian memberikan semacam katakanlah tempat gitu ya. Harusnya ada assessment dulu. Di mana misalkan jabatan-jabatan sipil itu benar-benar dikuasai oleh orang masyarakat sipil, pejabat-pejabat sipil, karena memang kalau kita lihat militer maupun polisi kan dididik dalam doktrin misalkan militer adalah untuk perang, lawan dan kawan, dan komando itu tersentral. Bagaimana kemudian kalau ada perdebatan soal gagasan yang terbaik untuk mengatur masyarakat yang plural, kalau kemudian dididik dengan Coba Pak Doli jawab pertanyaannya. itu, Pak. bagaimana Pak? Kok kemudian Gimana? malah justru memberikan semacam ruang lebih untuk kemudian arah-arahnya menuju pada fungsi DPR militer. seolah-olah mendukung gitu ya? Iya. Nggak, yang beli ruang yang di mana? Menurut saya nggak paham yang dimasukkan beli ruang di mana. Kita meneruskan, ya, malah kita tambah nih kewenangan sipil itu bisa masuk ke TNI Polri. Terus yang meluasnya yang mana? Nah, ya silakan. Sebentar, terkait dengan apa itu asas resiprokal tadi Ya, bahwa ASN masuk ke Polri TNI, Undang-Undang TNI dan Polri-nya tidak mengatur itu, Bang. Loh, juga. nanti kita atur DPP. Nah, sekarang justru itu. Nah, kan makanya. akhirnya kan bertentangan dengan undang-undang Loh, juga. nggak, makanya kenapa sekarang RPP itu belum selesai? Kita mau nunggu itu sekarang kalau ada inisiatif misalnya mau merubah undang-undang TNI, ya memang ini harus satu semua. Benar, Gitu. benar, Nah, benar, setuju. tapi kami ya dalam konteks menjaga tadi yang disebutkan bahwa teman-teman ASN itu harus juga kita kasih proteksi supaya mereka bisa Iya, berkembang. Itu yang ada semangatnya sekarang dalam undang-undang itu dan RPP-nya. Sejauh mana ASN bisa duduk di TNI maupun jabatan di TNI maupun di Polri? Paling hanya segelintir kan? Ya, nggak banyak, Di memang nggak TNI banyak. Polri memang sudah ada PNS, di Iya. Polri ada PNS Polri. Tapi kan gitu. hanya segelintir kan? Iya, tidak mungkin dia menduduki Nggak seperti Panglima. TNI di jabatan ASN yang begitu banyak, begitu. Saya nggak tahu ya kalau misalnya yang berapa jumlah pejabat TNI dan Polri yang sekarang ada di ASN. Kalaupun kemudian tadi misalnya ada pelanggaran, ya memang itu harus ditertibkan. Kalau misalnya di undang-undang polisinya disebutkan kalau dia pindah harus Alih status ya. alih status, pensiun dan segala macam. Nah kalau itu tidak, ya kan berarti kan melanggar undang-undang. Gitu. Kurang Nah, lebih ada 2.569, Bang. Apanya? TNI duduk di jabatan sipil. Sekarang ini? Iya. Di luar yang 10 jadi jabatan? Bukan, udah termasuk itu. Menurut Bapak ada berapa banyak Bang, jenderal yang nganggur sekarang ini? Pak Gumilar ini orang baik, nggak mau menjelaskan Ya. internal organisasi. Ya. Padahal faktanya memang terjadi krisis, Bang. Ada krisis di dalam organisasi TNI karena penumpukan di perwira menengah dan perwira atas sedikit. Kolonel ke atas itu banyak menumpuk, Bang. Bahkan ini jadi Banyak kasus. menumpuk Ya, tanpa ada kenapa? jabatan? Tanpa ada jabatan. Ketika Undang-Undang TNI 34 2004 terjadi perpanjangan masa pensiun. Ketika itu dilakukan tidak diprediksi bahwa Ya. kemudian ke depan akan ada penumpukan. Terjadilah penumpukan itu yang kemudian mereka tidak mendapatkan ruang dan jabatan Ya. dalam proses lebih lanjut. Nah ini menjadi krisis di dalam organisasi TNI. Oke, kita Tapi istirahat jawabannya jangan dilempar ke jabatan sipil. Ya. Jawabannya adalah dibangun reorganisasi yang baik, proses rekrutmen dibangun, sistem zero growth dilakukan dan lain sebagainya. Bukan dengan melempar ke jabatan sipil. Anda harusnya jadi Panglima TNI. Wah. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.